Hai, selamat datang di studionya Koharo TV, studio plus living room. Selamat datang di studio Koharo TV, studio serbaguna. Masuk. Ya, perkenalkan dulu, nama gue Koharo, gue konten kreator, gue bikin video di YouTube, di TikTok, dan di Instagram. Dan ini studio gue mau ngasih tahu ke kalian apa aja yang ada di studio gue nih. Jadi langsung aja kali ya. Langsung boleh. Nah ini meja gue nih, meja kan. Hah? Ada yang lebih penting di sana tuh. Oh, ini. Ini salah satu achievement gue di YouTube. Jadi gue dapet golden play button, gold play button, sama silver play button. Udah tahu kan kalian kalau silver play button itu kalau udah nyentuh 100.000 subscriber, gold play button kalau udah 1 juta subscriber. Dan gue baru nyentuh 1 juta itu pertengahan tahun 2020. Nah ini salah satu alat, salah satu tempat yang menghasilkan gold play button gue. Ini adalah tempat gue ngedit, bikin video iseng-iseng. Tapi sebenarnya ngedit bukan gue sih, yang ngedit editor gue, ada komputernya di atas. Nah, tapi nanti editor gue bakal di sini di samping gue biar tektokannya lebih kencang. Karena gue baru pindahin modem ini. Modem di bawah tuh ya. Ini by the way mohon maaf kabelnya masih berantakan karena setup kayak gini nih baru kemarin kelar dan kabel manajemennya masih belum selesai. Tapi kabel-kabel ini nanti bakal gue tempel di bawah meja. Biar tuh kabel-kabelnya nggak ngeganggu pemandangan, karena pemandangan buat gue penting banget supaya mood itu kejaga. Karena kalau pemandangan berantakan itu mood ikut berantakan, tapi kalau ruangan kita rapih mood kita juga ikut rapih gitu. Nah ini gue kerja di sini nih ya, ngedit bla 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 segala macam. Terus kalau gue udah capek gitu ya, gue butuh tidur. Nah gue tidurnya begini nih, tinggal nih ini gue tidur kadang di sini, AC langsung di situ kan. Langsung ke muka gue. Bangun-bangun berpasi gue. Terus kalau udah tidurnya udah selesai, tinggal bangun lagi. Yoi, langsung lanjut kerja. Yoi nggak? Mantap, mantul. Oke, gua untuk komputer gua pengen setup minimalis ya. Jadi gua pilih casing ini nih, NZXT. Tadinya gue mau bikin casing NZXT yang agak lebih minimalis lagi, kayak cuma tower gitu, kayak bentuk kotak. Tapi itu nggak cukup sama budget gue. Akhirnya gue pakai NZXT 210i. Ini bentuknya kayak gini, minimalis banget, warna putih. Colokannya sedikit, cuma ada 3 colokan di atas sini putih. Dan ya gue suka sih dengan casing ini. Ini spek komputer gue ya, pakai AMD Ryzen 7 3700X. 3,6 GHz. Oh, kenceng gak tuh? Ini temen gue sih yang milihin. Terus gue pakai RAM-nya 32, ADATA 32 GB. Nah, ini nih VGA gue pakai Galax GeForce RTX 2070. Dan ini ternyata VGA-nya kegedean. Ntar ada ceritanya deh. Terus pakai SSD Samsung 500 GB, water cooler Corsair Hydro Series H60. Nih mau lihat nggak? Nah ini itu tadi water cooling, ini RAM. Nah ini katanya RAM-nya bisa warnanya katanya bisa diganti-ganti, tapi gua karena ini baru beli belum sempat setup, jadi warnanya kayak gini nih. Ini warna-warni RAM-nya, VGA-nya warnanya kayak gini juga ganti-ganti warna. Nah katanya VGA ini warnanya bisa disesuaikan dengan suhu. Jadi kalau suhunya terlalu panas nanti VGA-nya warnanya merah. Kalau suhunya udah dinginan lagi warnanya bisa biru. Ini nanti mau gue download softwarenya tapi belum gue download. Nah VGA gue ini ternyata kegedean. Ini hampir masang satu melintang gini di dalam casingnya. Dan ini VGA-nya kemarin pas di setting, pas baru dinyalain sempet bunyi fan-nya krrrr. Ternyata fan-nya ini mentok kena putih-putih ini nih. Akhirnya putih-putihnya ini VGA-nya gue ganjel tuh, lihat tuh ada kardus, lihat nggak tuh di situ. Nah itu. Oh itu tuh yang hitam ya? Iya itu hitam, itu kardus itu. Ini kan ini. Anjir. Itu kardus. Kalau nggak diganjel, fan-nya bunyi soalnya. Fan-nya kertak gitu. Buset, kayak bajai rusak bunyinya. Nah ini di sini ada 3D printer. Ini 3D printer gue dikasih dan gue baru nyoba beberapa ngeprint. Jadi kalau gue butuh apa-apa gue tinggal ngeprint aja. Ini kayak gini nih. Ini kan handphone stand nih. Ini hasil 3D printer. Gue ngeprint sendiri.
Jadi gue nggak perlu beli-beli karena gue punya 3D printer, ya udah gue butuh handphone stand, gue ngeprint sendiri. Nah, gue butuh beberapa barang lagi nanti kayak buat hiasan-hiasan figur-figur mainan, gue tinggal ngeprint aja, nggak usah perlu beli. Tinggal ngeprint. Ini 3D printer mereknya Anet. Nah, kalau ada yang mau sponsorin channel ini nih, Anet, boleh nih. Oke, jadi ruangan ini ruangan serbaguna ya. Jadi gue nggak cuma buat ngedit doang, tapi ruangan ini buat syuting, buat living room, buat kongko, nonton sama temen gue juga di sini. Dan ada Bel, kayaknya ada temen gue tuh. Kita lihat dulu tuh, siapa ya. Yuk, kita lihat yuk siapa yuk. By the way, ruangan gue masih agak berantakan yang di tempat lainnya. Ruangan gue yang rapi tuh cuma studio doang, karena ya itu kan tempat buat syuting, living room segala macem. Jadi itu yang masih rapi, yang lain agak berantakan karena belum diberesin. Eyo, selamat datang Bapak Kevin. Oke, lanjut lagi. Jadi ini kan sebelah sini tempat kerja gua dan sebelah sini ini tempat living room dan tempat syuting. Jadi kalau gua syuting, gua di sini duduk pakai meja kecil. Terus belakang gua ya kayak gini backgroundnya. Timing pala. Hah? Timing pala background. Timing pala. Iya. Apa tuh? Band. Oh, band. Buat nongkrong, buat nonton ya di sini juga gua. Jadi ini tempatnya serbaguna, bisa buat nonton, bisa buat kongko-kongko bareng teman, bisa buat tempat syuting juga. Begitu. Nah, tapi tempat syuting gue nggak cuma di sini doang. Kalau syutingnya kan gue kontennya eksperimen ya. Kadang suka meledak-meledak, kadang suka cairan yang sampai muncrat-muncrat. Itu gue syutingnya di luar, nggak di sini. Jadi gue kebetulan di luar ada lapangan kosong, gue manfaatin buat syuting. Nanti kita lihat ya. Ini meja gue nih yang tadi buat syuting. Nah, jadi gue syuting kayak gini. Ya, gue eksperimen nge-review barang pakai meja ini. Gue duduk kayak gini doang. Meja kecil tapi bisa buat serbaguna juga. By the way, ini lampu belakang. Ini gue pakai smart lamp, jadi bisa diganti-ganti. Tuh bisa putih warnanya, bisa kayak agak kuning, terus bisa warna-warna lain juga. Jadi kalau gue syuting eksperimen yang berhubungan dengan air, gitu kan, air kan identik dengan biru, bisa gue ganti warna biru. Kalau gue eksperimen atau nge-review daun-daunan gitu, ngapain nge-review daun? Ya bisa gue ganti hijau lah biar sesuai temanya ya. Jadi macam-macam nih. Misalnya gue lagi disponsorin sama Tokopedia, gue bisa pakai warna hijau. Tapi kalau gue lagi sama Shopee, gue bisa pakai oranye. Yoi. Ini lampunya mereknya Bardi. Nah, Bardi kalau mau sponsorin channel ini boleh ya. Oke, ini tempat gue nyimpen alat nih. Jadi ada tripod, ada lighting. Ini rak buat nyimpen alat barang-barang eksperimen sama barang-barang yang gue review, taruh di sini. Masih agak berantakan karena emang belum ditata rapi banget, karena gue masih dekor rumah gue juga. Dan untuk lighting gue pakai ini Yumno YN900. Terus ini Godox SL60W. Ini gue baru beli, gue suka banget warnanya, warna Godox tuh enak. Sedangkan yang YN agak lebih merah warnanya. Mungkin rusak karena pernah jatuh ini lampunya. Terus ini gue lampu custom. Jadi ini lampunya bisa dipasangin lampu macam-macam, bisa pakai lampu tornado, lampu bohlam, lampu LED. Di atasnya sini nih tinggal gue ganti ini lampu 4 bohlam. Ada 4 colokan lah pokoknya. Ini alat buat kedap suara, harusnya dipasang di dalam tapi belum gue pasang. Di studio nanti bakal gue pasang alat kedap suara ini. Oke, ada satu nih yang lupa gue jelasin. Ini papan tulis buat gue briefing sama tim gue. Jadi setiap Senin gue biasanya briefing sama tim gue, sama editor, sama manajer gue. Bakal syuting apa aja minggu ini, sama bakal ngedit apa aja yang udah siap gitu. Biasa pakai papan tulis ini, dan papan tulisnya biasanya dibawa ke dalam, ke ruang living room studio tempat kerja tadi. Jadi ya ruangan serbaguna kan gue bilang. Jadi briefing di sana, nanti briefingnya kalau udah selesai, papan tulisnya tinggal dibawa keluar lagi karena ini papan tulisnya bisa digeser-geser. Penting banget anjir, bisa digeser-geser. Oke, ini sekarang ruangan editor gua. Jadi editor gua ngedit di sini nih. Ini ada PC dan ada monitornya lagi gue pakai. Nah, rencananya editor gua bakal gue pindahin ke bawah yang tempat samping tempat gua kerja tadi. Jadi biar ngeditnya tuh bisa barengan, tektokannya barengan. Tapi sebelumnya editor gua di sini. Sini ada 2 meja. Ya kayak gini lah, standar banget ruangannya, belum diapa-apain. Dan ruangan ini rencananya bakal dijadiin studio kedua gua. Jadi buat syuting yang emang perlu ruangan khusus bakal pakai ruangan ini. Ini gue beli tabung khusus, tabung buat ngisi nitrogen cair. Dan harga tabungnya ini 5 juta, masa tabung gini doang, buset mahal banget. Harga nitrogen cairnya mah seliternya cuma 15.000.
Tapi harga tabungnya mahal banget, 5 juta. Dan ini yang paling kecil ya, 3 liter. Kalau beli tabungnya yang 10 liter, itu lebih mahal lagi. Bisa 10 juta, 15 juta kali. Gue lupa deh harganya berapa. Mahal banget, anjir. Oke, ini dia tempat syuting gue. Tempat syuting yang gue bebas mau ngapain di sini. Kalau eksperimen ledak-ledakan, eksperimen reaksi kimia sampai muncrat-muncrat, gue biasa syuting di sini nih. Ya di sini nih tempat gue syuting nih. Gue bisa guling-gulingan di sini, bisa salto-saltoan, bisa ngeledak-ledakin, bisa main kembang api. Luas sekali tempat syutingnya. Gue bisa nyangkul-nyangkul. Kalian kalau mau bikin setup, jangan lupa cari referensi sebanyak-banyaknya di YouTube. Karena informasi sekarang udah banyak banget, dan gua sebetulnya awal-awal referensi gue itu Scandinavian Design. Jadi ada beberapa yang konsepnya itu Scandinavian Design, yang warnanya itu putih, kayu, dan terang, dan clean look. Begitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah berkunjung ke video ini. Semoga bermanfaat apa yang udah gue sharing. Dan jangan lupa tonton terus video-video yang lain di channel A2P ini. Sekian untuk video kali ini.